nggak semua yang teman-teman di jurusan akuntansi itu bisa jadi IT programmer. Pasti ada satu ininya loh, satu rahasia gitu. Kan bener kan? Dulu kan tentunya kan ayah bukan background dari sistem informasi, teknik informatika. Gimana sih cara meyakinkan ketika interview user, Pak, saya nih bisa loh. Kuliah misalkan di jurusan apa, kemudian kita ternyata berminatnya di hal apa gitu ya, jangan takut kita nggak akan dapat rezeki di hal itu gitu ya. Itu dia. Assalamualaikum, balik lagi di Bincang Riwe. Kali ini kita mau ngomongin seputar dunia IT. Kalau kemarin bicarain tentang HRD khususnya rekrutmen, kali ini adalah iya dikorek-korek ya seputar pekerjaan bunda sampai tentang kenapa sih gagal terus kan, gagal terus ngelamar, dipanggil-panggil. Nah kali ini adalah temanya bisa nggak ya background pendidikan yang berbeda dengan posisi yang digeluti saat ini. Jadi memang ayah ini saat ini pekerjaannya adalah IT programmer ya. Backgroundnya kalau teman-teman mau tahu adalah bukan dari sistem informasi, bukan teknik informatika, tapi adalah akuntansi. Yang orang-orang tuh kan mikirnya kalau background akuntansi pasti jadinya akunting ya, atau auditor yang kayak gitu ya. Audit, perpajakan, kalau enggak ini yang di perusahaan tuh biasanya bikin laporan keuangan ya. Kalau ini bukan bikin laporan keuangan, tapi bikin web. Luar biasa kan ya, kekekangan. Apalagi ayah dari tahun berapa ya? 2007 sampai dengan saat ini masih dipercayakan menjadi seorang IT programmer. Kalau di perusahaan bunda kayaknya ngelihat dari background pendidikannya, akuntansi udah ditolak lah. Bahkan ayah sekarang membuktikan ya bahwa ternyata jurusan tidak menentukan ya. Tidak menentukan untuk posisi yang pengen digeluti ya kayak gitu ya. Silakan cerita ya, kok bisa gitu? Ya jadi teman-teman emang background pendidikan saya itu dari accounting ya. Saya kuliah di Unyani di Fakultas Ekonomi dan mengambil jurusan akuntansi. Ya memang jauh ya dari akuntansi ke dunia pemrograman itu sebetulnya tidak jauh juga ya. Jadi di akuntansi itu memang ada pembelajaran ini teman-teman, perancangan sistem informasi ada ya. Kemudian ada pembelajaran database management system juga ada. Sampai ke waktu di Unyani itu sih ada mata kuliah pemrograman ya teman-teman, dan itu sebanyak 3 SKS Bun. 3-6 SKS kita belajar program ya, dan program yang kita pelajari waktu itu pemrograman menggunakan Delphi, masih jadul ya, tahun 2007 teman-teman. Dan waktu tugas akhir itu di Fakultas Ekonomi diperbolehkan untuk mengambil proyek. Jadi kita bisa skripsi atau bisa mengambil proyek atau makalah gitu ya. Nah waktu itu kebetulan saya ngambil proyek teman-teman, dan proyeknya membuat sistem penjualan secara online ya, dan masih berhubungan juga dengan akuntansi karena ada laporan-laporan keuangan gitu ya. Ya itu awal mulanya kenapa bisa sampai program ya. Dari skripsi akhirnya tertantang buat ngulik gitu. Iya, jadi memang lebih menarik untuk pemrograman tuh karena saya kan hobinya di komputer teman-teman ya. Dari dulu itu suka ngoprek komputer gitu ya. Saya bongkar-bongkar komputer punya teman-teman di kosan sampai bongkar apa nih? Bongkar pasang, bongkar. Biasanya kan bisa bongkar nggak bisa pasang ya. Jadi dulu memang suka betulin juga ya komputer punya teman kalau ada virus gitu ya. Dan waktu ada kuliah pemrograman itu ternyata menarik ya, saya bisa bikin program gitu. Dan dari situ ya ditekunin sampai bisa. Dan setelah kuliah juga akhirnya saya direkrut juga ya sama Fakultas Ekonomi itu untuk membantu dosen gitu, jadi asisten dosen selama dari 2007 sampai 2009 ya, hampir 2 tahun, 1,5 tahun sih ya. 1,5 tahun dan yang saya ajarin itu
mata kuliah pemrograman dan lab pemrograman gitu ya, termasuk perancangan sistem. Jadi ya sebetulnya dari akuntansi ke pemrograman itu masih berhubungan lah ya, tidak jauh, apalagi kalau kita bekerjanya di perusahaan. Kalau di perusahaan itu kan dari dokumen dasar sampai ke jadi laporan keuangan itu dulu kan manual. Nah sekarang itu kan semuanya lewat program gitu ya. Dan orang-orang akuntansi itu tahu detail dari bagaimana flow-nya di perusahaan gitu, mulai dari dokumen dasar sampai ke laporan keuangan. Nah justru kelebihan dari orang accounting yang menjadi programmer itu biasanya kan kalau programmer itu mereka tidak paham di perusahaan itu tidak paham flow bisnisnya seperti apa ya, dari aliran dokumen data itu sampai ke laporan keuangan. Nah kalau saya karena di accountingnya juga belajar ya, jadi saya paham sekali flow yang terjadi, flow bisnisnya yang terjadi di perusahaan, dan bagaimana kita membuat flow tersebut, mengotomatisasinya dengan program gitu. Oke, karena kan orang-orang kan pasti mikirnya akuntansi itu cuman berhubungan laporan, jurnal. Karena Bunda juga dulu pernah belajar lagi SMA akuntansi, waduh nilainya 4, saking ini butuh banget, nggak bisa. Dulu tuh mikirnya kok bisa ya akuntansi sama pemrograman kan ayah ya, dimana karena kan Bunda masih mikirnya tuh pokoknya akuntansi itu tentang keuangan, duit. Ternyata enggak ya, ternyata ada mata kuliah lainnya gitu ya. Selain kita belajar jurnal sampai ke laporan keuangan gitu kan, dan ada rumus-rumusnya juga di situ. Ya kita belajar yang lain juga ya, mulai dari perancangan sistem gitu kan. Perancangan sistem itu semua divisi perusahaan kita ada pembelajaran untuk merancang sistemnya seperti apa. Kemudian ada juga pembelajaran database ya, dan mungkin tidak semuanya ya, tapi alhamdulillah di Unjani dulu saya belajar pemrograman juga ya. Jadi kenapa bisa program ya karena dari situ juga itunya awalnya gitu. Nah menariknya kan gini, nggak semua yang kayak ayah tuh bisa ya, maksudnya nggak semua yang teman-teman di jurusan akuntansi tuh bisa jadi IT programmer. Pasti ada satu ininya loh, satu rahasianya gitu. Kan bener kan? Coba dari teman sekelas ayah deh, ada nggak yang jadi IT programmer? Kayaknya nggak ada. Nah, berarti kan ada satu rahasia yang kita nggak tahu gitu. Apa nih ya? Coba. Karena mungkin memang ya itu tadi ya, karena kita memang minat gitu ya. Dan setelah mengenal dunia pemrograman itu ternyata minatnya lebih ke arah situ ya, sehingga akuntansinya tidak dijadikan sebagai profesi gitu. Jadi malah program ini yang dijadikan sebagai profesi. Berarti bisa dibilang ayah otodidak ya, belajar sendiri. Otodidak, semuanya belajar sendiri. Luar biasa. Berarti mengalahkan teman-teman yang di sekolah itu ya. Nggak juga. di jurusan. Tapi bener ya, ternyata kalau orang yang sudah berbakat kemudian menggeluti satu bidang itu pasti berhasil gitu ya. Maksudnya gini, effortnya itu nggak terlalu gede gitu ya dibandingin sama yang misalnya Bunda nih belajar dari nol. Waduh kayaknya kudu bolak-balik rumah sakit tipes nih misalnya belajarnya. Kalau ya sih sebetulnya karena memang berarti bakat ya, ada peranan bakat di situ. Yang pertama minat mungkin ya, yang pertama kita minat dulu, kemudian setelah berminat ya kita pasti ya mempelajarinya ya. Dan untuk mempelajari pemrograman itu memang tidak gampang ya teman-teman, banyak masalahnya gitu ya, banyak bahasanya, kemudian platformnya juga macam-macam ya, dan tantangannya juga berat ya kalau di dunia IT itu. Jadi seperti yang kita tahu misalkan di Android atau iOS gitu ya, itu kan setiap 6 bulan atau setiap tahun itu pasti ada update terbaru ya, dan setiap ada update itu pasti ada di dalamnya itu ya ada teknik-teknik coding yang perlu diganti gitu. Nah itu yang beratnya teman-teman, kalau kita nggak ikutin perkembangan zaman gitu nanti ya kita nggak akan bisa bertahan di dunia IT. Nah terus gimana ya caranya supaya bisa terus ngikutin update yang ada, sementara kan ya kan kalau orang kan kalau udah semakin berumur kayak udah males gitu belajar. Nah kayak ada tips nggak? Ya itu sih balik lagi ke minat ya tipsnya. Kalau kita berminat ya pasti akan terus mengikuti. Meskipun usia nggak ada masalah ya. Nggak ada bukan jadi penghalang lah ya usia. Berarti terus-terusan
belajar, update, apalagi ya sekarang ya teman-teman kan kita sudah menghadapi 4.0 ya. Nah, justru dunia IT lagi sedang dilirik-liriknya ya. Nah, itu gimana tuh ya? Tantangannya seperti apa selain emang tadi ya harus terus update, apalagi? Ya sebetulnya kalau peluang kerja ya, kita bicara peluang kerja di dunia IT itu sangat luas lah ya teman-teman. Misalkan kalau kita belajar psikolog misalkan kayak Bunda ya, kan terbatas hanya di lingkupnya di HRD mungkin ya. Tapi kalau misalkan di perusahaan kayak di toko-toko kecil itu kan nggak mungkin kan ada HRD-nya gitu ya. Kalaupun ada sisi rekrutmen itu pasti langsung dari ownernya gitu. Nah kalau IT itu bisa sampai masuk ke lingkungan yang kecil seperti itu teman-teman. Kayak di toko-toko mereka kan pasti butuh program ya. Kemudian kalau mau online gitu, dijual online kita bisa buatkan webnya gitu kan, bisa buatkan app-nya kalau misalkan di mobile ya. Jadi peluang IT itu sangat besar ya, melebihi yang lain ya, bidang-bidang yang lain. Jadi karena semua bidang itu sekarang pasti memakai teknologi ya, dan menggunakan produk-produk IT gitu untuk membantu bisnisnya gitu ya. Jadi ya kalau secara peluang kerja sangat besar ya kalau teman-teman berminat di dunia IT gitu. Cuman kalau kendalanya itu tadi teman-teman, selain kita harus terus-terusan mengikuti update ya, dunia IT itu ada juga kendala ininya kendala di lingkungan kerjanya. Jadi misalkan begini nih Bun, kita sistem lama ini kan kurang baik biasanya. Kenapa kita develop sebuah program? Karena untuk membantu sistem-sistem lama yang kurang baik gitu ya. Tapi ada aja kan kadang-kadang kalau kita buatin sistem yang baru itu yang menolak gitu. Pasti. Nah kan karena mereka sudah betah sudah nyaman dengan metode yang lama. Biasanya yang orang-orang jadul ya yang kurang. Selain biasanya nyaman, mereka udah terbiasa dengan pekerjaannya, biasanya ada hal-hal lain juga. Kenapa tuh? Misalkan begini teman-teman, yang tadinya pembelian itu manual ya, bisa kong-kali-kong gitu. Tapi karena misalkan ada teknologi informasi berarti IT ya bisa mencegah hal itu gitu. Bisa dikatakan minimalisir tindakan korupsi, kecurangan kayak gitu ya. Karena semuanya kan by data ya, dan itu sebenarnya paling keras menentang untuk development gitu ya. Kalau misalkan yang di perusahaan-perusahaan ya, bahkan lingkungan IT itu juga luas ya teman-teman, bukan hanya dunia coding, program. Jadi kalau teman-teman yang tidak bisa program, bisa juga ada namanya IT support ya? Di support itu lebih ke hardware sih, atau bisa juga ke jaringan ya, di sisi server juga bisa ya. Kemudian untuk yang suka seni misalkan dari desain, anak-anak desain juga yang untuk program itu lebih ini sih, jadi lebih ya bisa masuk ke arah situ juga sih. Karena kalau orang-orang desain biasa itu kan mereka tidak mengerti ya, kayak platform itu resolusinya berapa, terus penempatan layoutnya seperti apa. Kalau orang-orang desain biasa sih biasanya tidak mengerti. Nah kalau yang misalkan suka seni gitu ya, pengen masuk ke dunia IT juga bisa. Bisa. Jadi ya mereka belajar lebih ke desainnya gitu, desain di namanya apa itu berarti? Graphic interface biasanya. Ada bisa ya? Masuk jurusan saat ini ada yang kayak grafis. Apa sih namanya? Desainer grafis. Kalau DKV apa itu? Sama nggak sih? DKV itu apa? Bukan ya, beda ya? Beda kayaknya. Desain komunikasi apa visual? Beda ya? Beda. Ya, itu lebih ke biasanya buat iklan kan supaya desainnya. Jadi beda ya? Beda. Harusnya sih orang desainer grafis biasa harusnya, cuman mereka lebih mengerti cara layouting di aplikasi, dan itu juga banyak dibutuhkan teman-teman. Jadi bukan hanya yang bisa program aja ya, jadi di IT itu peluangnya ya luas banyak juga ya. Nah menariknya gini kan, waktu dulu kan tentunya kan ayah bukan background dari sistem informasi, teknik informatika. Gimana sih cara meyakinkan ketika interview user, Pak saya nih bisa loh program gitu, bikin web. Nah itu kan pasti teman-teman penasaran ya, gimana kok bisa lolos ya ketika interview user. Nah ini coba bagikan tipsnya. Nah ini sebetulnya begini teman-teman ya, kalau kita mau meyakinkan orang ya kita harus banyak portofolionya ya.
Nah itu salah satunya. Jadi ya kita kalau meyakinkan orang tapi kita tidak punya portofolio kan orang nggak akan percaya kalau kita bisa gitu ya. Biasanya dari apa kayak kemarin yang dibahas biasanya kan dari komunikasinya yang baik mungkin nggak kan ya? Ya kita bisa aja merayu bisa masuk ya dengan apa dengan menjual itu gitu ya, menjual lisan gitu ya. Tapi kan nanti pada saat bekerja ya tetap aja kita tidak kalau kita tidak kompeten ya bisa jadi masalah juga buat kita sendiri ya, pusing sendiri kita nanti. Berarti ayah mengumpulkan portofolio. Nah itu caranya gimana? Apa yang ibaratnya dari mana gitu? Jadi tahun 2007 itu selain menjadi asdos ya, selain kerja di Unjani jadi asdos, saya juga kerja di konsultan, teman-teman konsultan di bawah Fakultas Ekonomi ya. Dan itu mengerjakan proyek-proyek besar ya di rumah sakit. Tapi waktu itu saya tugasnya di pembuatan web teman-teman, jadi membuat web akademis ya, web akademis Unjani dan web penerimaan mahasiswa baru dulu. Nah itu awal mula pembuatan web yang publish gitu ya, dipublish. Setelah itu saya mikir gitu, kenapa nggak buat sendiri, buat diri sendiri gitu kan. Akhirnya saya dulu buat web buat diri sendiri gitu ya, nyoba iseng-iseng, dan di situ juga saya beranikan diri untuk terima project. Ternyata setelah web dipublish gitu ya, web istilahnya jasa pembuatan website zaman dulu itu ya, setelah dipublish ternyata banyak project yang masuk. Coba sebutin ya, dulu apa webnya ayah? Dulu webnya Web3 Function. Web3 Function dulu. Web3 Function. Nah itu saya banyak sekali ya menerima project. Sampai akhirnya dari project itu sempat jadi saya dulu bikin project e-commerce ya dan lelang. Nah dari situ ternyata maju webnya itu sampai akhirnya ditarik kerja. Oh jadi ceritanya seperti itu, berarti peluang sendiri ya, bikin sendiri akhirnya membuka jalan sendiri juga ya, iya, orang jadi mengenal gitu ya. Nah itu yang dulu saya nggak akan sebutkan ya, tapi dulu ada project yang berhasil gitu dan omsetnya besar ya. Akhirnya saya ditarik kerja ke Jakarta ya, karena kalau di Bandung kan kita tahu sendiri ya teman-teman pendapatannya nggak seberapa gitu ya dulu. Tahun dulu ya. Nah di Jakarta itu ya semakin berkembang sih, jadi karena terus berhasil gitu ya dan menjadi besar, akhirnya jadi banyak pekerjaan di situ dan wawasan pun jadi lebih luas lagi ya, karena banyak masalah yang harus dihadapi gitu. Tantangannya ya, banyak tantangan seperti itu sampai akhirnya sampai sekarang ya. Di Bandung lagi juga saya masih kerja sebagai programmer. Nah terus kemudian kan banyak yang bilang gaji IT tuh gede, bener nggak seperti itu? Kayak sepadan sama pekerjaannya atau gimana coba ya? Kalau gede atau kecilnya yang pertama yang tergantung perusahaannya. Tergantung perusahaannya guys. Ya kalau kita kerja di toko ya sebagai IT yang akan besar. Oh, iya. Betul nggak? Berarti tergantung skala perusahaannya. Tergantung skala perusahaannya dan ya memang ya kalau dari sisi tugas itu kan kalau misalkan accounting itu kan udah ada teorinya ya, kemudian udah ada yang harus dikerjakan tuh rutin periodik, kita ada ya yang harus job desk-nya jelas itulah ya, dan hariannya jelas yang harus dikerjakan itu rutinitas seperti itu terus-terusan gitu ya. Sedangkan untuk IT itu ya kita mengerjakan sesuatu yang terus berbeda setiap hari gitu, dan masalah-masalahnya pun berbeda-beda juga gitu. Jadi harus dituntut inovatif dan kreatif gitu. Iya, terus kita juga bukan hanya mengerjakan di divisi itu gitu. Kalau misalkan accounting atau HRD kan mereka hanya mengerjakan di divisi mereka sendiri. Nah, kalau IT itu kan mereka harus masuk ke semua divisi. Ke semua divisi masuk, kemudian membantu menyelesaikan masalah-masalah dan meringankan tugas mereka lah ya, semua divisi. Jadi ya wajar sih seharusnya ya untuk orang IT itu ya karena tanggung jawabnya besar gitu ya, jadi seharusnya ya pendapatan mereka juga besar. Nah terjawab ya teman-teman. Jadi untuk salary ya tadi tergantung skala perusahaan, tapi juga seharusnya benefit yang didapatkan lebih gede karena tanggung jawabnya untuk IT juga mencakup seluruh
divisi kan? Selalu seperti divisi. itu. Selain itu juga kan program itu ya, walaupun misalkan jadi nanti ada IT membuatkan program di perusahaan, nah walaupun si IT-nya sudah pergi gitu kan, program itu tetap bekerja, Nah, gitu, dan memberikan benefit ke perusahaan. perusahaan. Gitu. Oke deh, gimana teman-teman? Jadi terjawab ya, ternyata untuk orang-orang yang misalkan backgroundnya pendidikannya berbeda, bisa jadi menggeluti seperti kayak ayah ya, IT ternyata bisa. Nah, tadi tipsnya juga. Ada lagi nggak mungkin tips lain? Ya itu teman-temannya, jadi jangan berkecil hati ya. Kalau misalkan kita kuliah misalkan di jurusan apa, kemudian kita ternyata berminatnya di hal apa gitu ya, jangan takut kita nggak akan dapat rezeki di hal itu gitu ya. Itu dia. Kita ini aja tekuni dan ya kita buktikan aja gitu dengan hal-hal mulai dari yang kecil ya sampai menjadi besar, dan insya Allah sih nanti bisa diterima sama orang lain gitu ya. Bahkan ayah pernah ya sampai ke Cina sama Malaysia ya. Ya Modal karena itu ya, modal programmer tuh. Ya alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah. Oke, ada lagi nggak nih ayah mau disampaikan buat teman-teman yang lain? Ya buat teman-teman yang semangat aja ya, itu aja. Jangan pantang menyerah ya. Jangan pantang menyerah. Oke teman-teman, cukup ya bincang riweuh kali ini tentang IT, dan dengan background ternyata yang bukan pendidikan ternyata bisa loh. Insya Allah ya. Bisa, insya Allah bisa, dan ternyata nggak serumit yang dibayangkan ya, kalau misalkan memang dari diri sendirinya mau belajar, mau berusaha seperti itu. Oke, mungkin cukup dari kita. Sampai jumpa nanti di bincang riweuh berikutnya. Terima Dadah. kasih teman-teman Terima sudah kasih. menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.